Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Restu Wiratmaja, Dendam Kelam. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Papa yang jujur, ini lipstik siapa? Tanya Bu Meli kepada Pak Johan. Kamu kenapa sih? Pagi-pagi udah bikin keributan. Ada apa? Tanya Pak Johan. Lipstik yang ada di kantong kemeja Papa, itu milik siapa? Tanya Bu Meli. Pak Johan mengambil lipstik berwarna krem yang berada di tangan Bu Meli, lalu membuangnya ke tempat sampah. Pak, jawab dulu! Teriak Bu Meli sambil menarik tangan Pak Johan. Apa yang pengen kamu tahu? Tanya Pak Johan. Berarti selama ini dugaanku benar. Papa telah selingkuh, ucap Bu Meli. Pak Johan hanya terdiam. Bu Meli langsung masuk ke dalam kamar. Riko yang melihat ibunya menangis menjadi sedih. Susan, kamu pas hidup pernah ngerasain punya keluarga yang harmonis nggak? Tanya Riko kepada sosok wanita berambut kucir yang tengah berdiri di hadapannya. Sosok Susan itu hanya tersenyum. Riko telah berteman dengan Susan, sosok yang telah mendiami lama rumahnya ini kerap menjadi tempat curhat Riko selama keluarganya dilanda kehancuran. Kamu kok hanya senyum? Tanya Riko. Sosok Susan pergi begitu saja. Tubuhnya menembus pintu kamar Riko. Selama bertahun-tahun, keluarga Pak Johan tak pernah mengalami kekacauan. Bisa dibilang ini adalah celah bagi Bu Meli untuk mengetahui siapa wanita di balik kekacauan tersebut. Malam harinya, Pak Johan meminta untuk bertemu terhadap wanita yang selama ini disimpannya. Bagaimana mungkin kau masukkan lipstik itu ke dalam kemejaku? Tanya Pak Johan. Mas, aku tak sanggup lagi seperti ini. Cepat ceraikan istrimu dan anggap aku sebagai istri sah. Belum waktunya sayang. Kau tahu, istriku adalah orang yang teliti. Dia pasti mengetahui semuanya secara detail. Jelas Pak Johan. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menjadi istri sahmu? Tanya Indri. Sayang, kamu harus sabar sebentar. Aku pasti akan mewujudkan permintaanmu. Pak Johan diam-diam tengah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Indri. Dia adalah wanita yang baru saja ditemuinya di salah satu bar dekat dengan perkantorannya. Kalau Mas Johan tidak mampu menyelesaikannya, biar aku saja yang menyelesaikannya, ucap Indri. Pak Johan tak bisa berkata-kata. Pelukan hangat yang baru saja ia berikan kepada Indri ternyata tak memberikan efek apapun kepada hati Indri yang mudah marah. Lakukan apa yang kau lakukan, asal jangan kau kaitkan Riko dalam masalah ini. Kamu paham? Tanya Pak Johan. Indri mengangguk manja. Di tengah bar yang ramai keduanya bermesraan. Orang-orang di sekitarnya mengira kedua pasangan itu adalah sepasang suami istri. Dilihat dari cara keharmonisannya melindungi satu sama lain, keduanya memang sangat mesra. 2 hari sebelum penyerangan terhadap Bu Meli, istri sah Pak Johan. Riko, kamu tahu siapa yang ngumpetin dompet Mama? Tanya Bu Meli. Susan mah, teriak Riko. Susan? Susan siapa Riko? Bu Meli langsung masuk ke dalam kamar Riko. Bu Meli takut bahwa nama Susan adalah wanita lain. Susan siap? Tanya Bu Meli sambil membuka pintu kamar Riko. Ini mah dompetnya.
senyum Riko. Kok? Bu Meli kaget melihat dompetnya telah kembali. Maaf mah, tadi Susan yang nyembunyiin dompet mama, ucap Riko. Susan? Susan siapa? Tanya Bu Meli. Susan, keluar, mama mau bicara, ucap Riko ke arah lemari kamar. Lemari kamar Riko tiba-tiba bergerak. Bulu kuduk Bu Meli merinding seketika. Jangan bilang itu teman kamu, tanya Bu Meli. Susan memang temanku mah, senyum Riko. Riko, teriak Bu Meli. Lihat mama Riko. Riko terkejut mendengar teriakan dari mamahnya yang begitu keras hingga membuat telinganya berdenging. Kamu seharusnya keluar rumah, main dan cari teman yang nyata. Masa iya kamu temenan sama hantu? Teriak Bu Meli. Gubrak! Pintu lemari yang semula terbuka kini tertutup dengan kencang. Susan tidak terima dirinya dikatakan setan. Bu Meli kaget mendapati suara pintu lemari yang dihantam begitu kencang. Mah, Susan marah, ucap Riko. Susan baik atau jahat Riko? Tanya Bu Meli. Riko tersenyum sambil memeluk Bu Meli. Susan baik kok mah, ucapnya. Bu Meli tampak khawatir dengan keadaan Riko yang semakin hari semakin aneh. Kadang di dalam kamarnya ia harus berbicara dengan seseorang, namun tidak nampak. Hal inilah yang membuat Bu Meli sadar akan kondisi psikis Riko. Bu Meli meninggalkan kamar Riko. Ia melanjutkan pekerjaan rumah tangganya, dimulai mengepel, mencuci piring, ataupun yang lainnya. Susan, mama udah pergi, ucap Riko. Riko mendekati lemari miliknya. Siapa tahu Susan sedang bersembunyi di balik lemarinya. Perlahan Riko mendekati lemari. Ia tahu bahwa teman gaibnya ini sedikit baperan. Susan, keluar yuk, ucap Riko. Riko kemudian membuka lemari tersebut. Namun yang didapatnya adalah foto-foto Bu Meli yang penuh coretan krayon berwarna merah. Ini kan foto-foto mama. Riko mendengar suara tawa Susan berlarian menuju arah ibunya. Susan! Riko tampak khawatir dengan kondisi ibunya. Dia takut jikalau Susan menyerang ibunya. Dengan cepat, Riko pun langsung berlari menuju ibunya. Mah, teriak Riko. Riko keluar dari kamarnya. Dia tak membiarkan sedikit pun ibunya terluka karena Susan. Ada apa Riko? Tanya Bu Meli. Riko hanya bengong ketika mendapati Susan sedang memberikan tanda-tanda agar bisa berkomunikasi dengan Riko lewat ibunya. Ada apa? Tanya Bu Meli. Riko mendekati ibunya. Dia melihat Susan sedang menegakkan sebuah kertas di depan ibunya. Namun itu tidak berhasil diketahui oleh Bu Meli karena dia tidak mampu melihat. Mah, Susan ada di depan mama, jelas Riko. Bu Meli menengok kanan kiri. Bahkan kedua tangannya dia gerak-gerakan ke arah depannya supaya Bu Meli bisa merasakan kehadiran Susan. Gak ada kok, ucap Bu Meli. Susan menengok ke belakang. Dia tersenyum ke arah Riko dan menunjukkan sebuah kertas dengan tulisan, "Ibumu akan mati dibunuh." Tulisan itu terbaca jelas di mata Riko. Dia mampu mengeja seluruh huruf yang tertulis di kertas itu. Ini bohong kan? Tanya Riko ke arah Susan. Apanya yang bohong Riko? Tanya Bu Meli. Ini bohong kan? Teriak Riko. Riko berteriak sangat kencang hingga membuat Bu Meli marah. Kamu kenapa Riko? Tanya Bu Meli. Ini bohong kan Susan? Kamu pasti bohong kan? Teriak Riko sambil menangis kencang. Bu Meli segera memeluk Riko yang menangis dan menutup kepalanya. Kamu kenapa Riko? Bu Meli segera membawa Riko ke arah kamarnya. Namun begitu ia mulai berjalan, Pak Johan datang. Riko, kamu kenapa? Tanya Pak Johan. Gak tahu Pak, dia tiba-tiba prak. Bu Meli ditampar keras oleh Pak Johan. Hal ini membuat Riko terdiam menangis karena bunyi yang dihasilkan dari tamparan keras itu. Kamu bisa gak ngurus Riko? Tanya Pak Johan. Kamu nampar aku Pak? Tanya Bu Meli. Semua ini pasti gara-gara kamu kan? Tanya Pak Johan. Maksud kamu
Maksud kamu aku gak becus jadi seorang ibu? Teriak Bu Meli. Riko membuka kedua matanya. Sekarang ia menutupi kedua telinganya karena pertikaian di antara kedua orang tuanya. Riko memandangi Susan yang sedang bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu sadar gak kalau kamu itu bukan ibu yang baik? Perkataan Pak Johan itu membuat Bu Meli naik pitam. Riko, masuk kamar! Teriak Bu Meli. Ma, Riko mau sama mama. Pindah Riko. Cepat masuk kamar! Teriak Bu Meli. Riko kemudian berlari ke arah kamarnya sambil menatap tajam Susan yang ketakutan di balik pintu kamar mandi. Riko menutup dirinya dengan selimut. Dia masih mendengar suara teriakan demi teriakan dari kedua orang tuanya. Papa, Riko nangis gara-gara Susan. Setan di rumah ini. Kenapa kamu tampar aku? Teriak Bu Meli. Setan? Mana ada setan? Riko itu anak normal. Kamulah yang membuatnya menjadi tidak normal. Teriak Pak Johan. Hah? Seumur umur aku baru tahu kalau kamu sering memarahiku, Pak. Apa karena selingkuhan baru kamu itu? Ucap Bu Meli. Kamu ini kalau dikasih nasihat pasti gelunjak. Apa mau kamu? Teriak Pak Johan lagi. Bu Meli mendekati tubuh Pak Johan dan mencium baju Pak Johan. Parfum milik siapa ini, Pak? Aku gak pernah tahu parfum kamu seperti ini. Perempuan mana lagi yang kamu sembunyikan, ah? Teriak Bu Meli. Pak Johan mendorong tubuh Bu Meli hingga terjatuh. Benar kan kamu selingkuh? Pak Johan meninggalkan Bu Meli yang terbujur kaku di lantai. Bu Meli menangis jadi-jadinya karena penderitaan yang ia alaminya sangatlah menyakitkan. Riko, Papa boleh masuk? Tanya Pak Johan. Riko hanya terdiam. Rasanya menjadi seorang anak broken home adalah penderitaan yang menyakitkan selama ia hidup di dunia ini. Riko kemudian membukakan pintu untuk papanya. Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan. Nggak apa-apa, Pak, ucap Riko. Beneran? Kamu nangis kenapa? Ucap Pak Johan sambil mengusap kedua mata Riko. Susan itu siapa? Tanya Pak Johan. Riko hanya terdiam sambil menatap ke arah ibunya yang masih menangis di lantai. Papa kenapa pulang? Tanya Riko. Kok kamu nanya gitu? Tanya Pak Johan. Papa selingkuh. Riko kembali bertanya. Kok kamu ngomongnya gitu sih Riko? Riko tahu semuanya, Pak, ucap Riko dengan mata berkaca-kaca. Pak Johan tersentak mendengar ucapan yang keluar dari mulut anak kecil seperti Riko. Papa gak usah peduli lagi sama Riko. Papa gak pernah tahu apa yang Riko rasakan. Papa gak usah nengokin Riko. Kenapa Papa selalu menghilang di saat Riko butuh pelukan dan kasih sayang? Pak Johan hanya terdiam. Kenapa Papa menghilang di saat Riko nangis sendirian? Kenapa Papa gak pernah ada di saat Riko kesepian? Kenapa Papa gak pernah akur sama Mama? Kenapa Papa selalu nyakitin Mama? Kenapa keluarga ini penuh keributan, Pak? Teriak Riko sambil menangis. Riko menangis keras-kerasnya. Seluruh unek-unek di dalam hatinya ia keluarkan dengan menangis dan menangis. Kenapa Papa berubah? Riko bisa kok jadi anak yang baik. Riko bisa kok jadi anak yang penurut. Tapi kenapa Papa matahin hati Riko? Kenapa, Pak? Pak Johan masih terdiam. Perlahan kedua tangannya ingin memeluk erat tubuh Riko, namun Riko bergerak mundur. Papa jangan peluk Riko. Papa harus peluk Mama dan minta maaf sama Mama. Riko ini anak Papa dan Mama. Tapi kenapa Papa ninggalin kita semua di saat kami sendirian? Riko mengeluarkan semua emosinya dengan menangis. Air matanya berjatuhan ke lantai. Sesekali Riko mengusap matanya dengan kedua tangannya. Riko capek, Pak, dengar Papa sama Mama ribut terus. Hati Riko tersiksa. Riko gak mau kehilangan Papa dan Mama. Riko, ucap Pak Johan. Riko capek, hati Riko sakit, Pak. Riko gak pernah dapat kebahagiaan di rumah ini. Riko gak pernah ketawa bareng sama Papa lagi.
Papa selalu sibuk kerja. Papa selalu ninggalin kita di saat rumah ini butuh tempat sandaran. Riko, dengarkan Papa, nak, ucap Pak Johan. Kapan terakhir kali Riko dipeluk sama Papa dan Mama? Riko pengen dipeluk lagi. Kenapa sekarang Papa sama Mama selalu berantem? Kenapa Papa sama Mama selalu egois? Ucap Riko sambil menangis terus. Pak Johan mencoba mendekati Riko lebih dekat lagi, namun Riko seakan menolak dengan melangkah mundur. "Pak, jangan ganggu Riko lagi," ucap Riko dengan mata yang sudah sayu dan memerah. "Riko," ucap Pak Johan. Riko menutup pintunya dengan perlahan, sebagaimana ia menutup hatinya dari penderitaan yang dimilikinya hari itu. Tak pernah terbayangkan bagaimana kondisi fisik anak kecil seusianya yang harus ditempa masalah dengan dipatahkan terlebih dahulu hatinya oleh kedua orang tuanya. Ada yang bilang, jika seorang anak telah dipatahkan hatinya oleh kedua orang tuanya, maka ia akan tumbuh sedikit lebih dewasa dari anak seusianya. Dan itu semua memanglah benar. Patah hati terbesar seseorang memang karena cinta. Namun cinta yang dikaitkan oleh orang tua adalah cinta yang terus bersemi hingga sampai tua. Namun jika yang diberikan oleh orang tua adalah kebencian, tentu saja hal buruk yang berdampak pada seorang anak akan tercipta. Semenjak kejadian itu, Riko menjadi tabiat seorang anak yang berbeda. Dia sering sesekali melamun dan berbicara sendiri di kamar dengan teman gaibnya yang bernama Susan. Bu Meli sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidupnya yang harus diposisikan sebagai orang tua yang gagal terhadap suaminya. Padahal seorang laki-laki adalah pembimbing seorang wanita ketika telah menikah. Namun hari di mana tragedi itu terjadi, Riko sebelumnya telah diberitahu oleh Susan akan ada tragedi memilukannya, mematahkan hatinya, bahkan menghancurkan hatinya. Tragedi itu adalah kematian dari Bu Meli sendiri di tangan seorang wanita selingkuhan Pak Johan yang bernama Indri. Sementara itu di kamar Riko, "Susan, kamu tadi nulis tentang kematian Mama. Emang siapa yang mau bunuh Mama?" Susan tak berhenti menangis ketika mendapati pertanyaan dari Riko. "Kamu kenapa nangis, Susan?" Riko tak mengerti apa yang terjadi dengan Susan. Tampak beberapa kejanggalan yang dikaitkan sebelum kematian Bu Meli. Sementara itu, Pak Johan yang telah menemui Indri membahas banyak tentang rencana pembunuhan Bu Meli dengan cara menyantetnya. "Aku punya saran bagus untuk membunuhnya," senyum Indri. "Kenapa harus buru-buru?" tanya Pak Johan. "Sampai kapan kamu menahan istrimu itu?" Indri bersikeras mendapatkan Pak Johan dari genggaman Bu Meli. Dengan cara inilah dia mampu mengatasi duri yang tertancap dalam tubuh Pak Johan. "Aku masih belum tega dengan Riko, sayang. Kalau dia sampai kehilangan ibunya, aku yakin dia tidak akan memaafkanku," jelas Pak Johan. Indri mendekati wajahnya ke arah Pak Johan. Semburan asap rokoknya membuat Pak Johan tersedak. "Mas ingat akan satu hal ini. Kamu telah memakaiku dan kamu harus bertanggung jawab. Jika dengan membunuh istrimu adalah jalan satu-satunya, aku siap lakukan," ucap Indri. Awalnya Pak Johan tak ingin Indri melakukan hal sekejam itu kepada istrinya. Pergolakan batin Pak Johan membuat dirinya untuk berpikir beribu-ribu kali untuk memutuskan keputusan fatalnya itu. Namun, kejadian tak terduga selalu memberikan catatan takdir tersendiri. Nasi sudah menjadi bubur dan tak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Malam itu juga, rencana pembunuhan Bu Meli dilaksanakan. Keduanya, yaitu Pak Johan dan Indri, menemui seorang dukun yang berada di daerah pelosok.
Keduanya berencana meminta bantuan terhadap dukun tersebut agar Bu Meli dibunuh secepat mungkin. Malam pembunuhan Bu Meli. Saya tak mampu untuk membunuh wanita itu karena dihalangi oleh sosok anak kecil. Jelas dukun itu. Maksud Mbah Susan? Tanya Pak Johan. Susan siapa, Mas? Tanya Indri. Benar, dia adalah sosok anak kecil yang membenci kalian berdua. Sebelum kalian menuju ke sini, sosok itu sudah mengetahuinya hingga memberikan tanda tersendiri kepada anakmu. Jelas dukun tersebut. Aku tidak paham. Jelas Indri. Sosok itu memberikan tanda pemberitahuan pembunuhan terhadap temannya, yaitu anak bapak sendiri. Tanda itu adalah tulisan yang tak nampak. Jelas dukun itu lagi. Memang bisa makhluk gaib membuat tulisan tidak nampak? Tanya Pak Johan. Kau telah tertinggal jauh oleh anakmu sendiri. Dia bahkan telah mengetahui rencanamu jauh-jauh hari. Rencana pembunuhan itu telah diketahuinya lewat sosok anak kecil yang bernama Susan. Indri menampakkan muka kesalnya terhadap Pak Johan. Lalu apakah ada cara agar bisa melenyapkan sosok itu? Tanya Pak Johan. Ada. Namun bayarannya, ucap dukun itu sambil tersenyum. Berapa saja harganya akan kami bayar. Cepat lakukan tugas itu. Jelas Indri. Manusia memang mengesankan. Untuk mencapai ambisinya, mereka akan lakukan apa saja, walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi sekalipun. Senyum dukun itu. Apa ada resikonya, Mbah? Tanya Pak Johan. Setiap segala hal yang kau tuai adalah buah resiko dari yang kau tanam. Dukun itu mulai melakukan ritualnya di hadapan Pak Johan dan Indri. Kalian bukan pasangan yang sah? Apakah itu tujuan kalian agar bisa membunuh wanita yang bernama Meli? Tanya dukun itu. Cepat lakukan saja. Jangan menyebut nama wanita itu lagi. Teriak Indri. Yang kalian ingat hanyalah satu hal. Ketika kalian telah mengambil keputusan, ingatlah untuk menyiapkan resiko yang akan kalian terima. Tidak semua resiko yang kalian harapkan itu berbuah manis seperti yang kalian kira. Semua yang bergantung pada iblis tidaklah gratis. Perkataan itu membuat Pak Johan dan Indri saling menatap satu sama lain. Dukun itu mulai memejamkan kedua matanya. Dia berkomat kamit, merapalkan mantranya. Untuk kedua kalinya, Pak Johan merasakan hawa merinding yang begitu kuat. Atmosfer berubah seketika. Angin luar memasuki secara perlahan dan menusuk tubuh mereka hingga terasa sampai ke tulang mereka. Suara dukun yang sedang merapalkan mantra itu sangat jelas terdengar di telinga Indri dan Pak Johan. Mas, aku takut. Pak Johan memegangi tangan Indri. Keputusannya untuk membunuh Bu Meli bukanlah hal yang baik baginya. Dia tahu suatu saat ada dendam kelam yang tersembunyi darinya. Letakkan buhul itu di bawah bantalnya. Esok hari dia akan meninggal dunia seperti yang kalian minta. Jelas dukun itu. Lalu bagaimana dengan sosok Susan? Tanya Pak Johan. Dia telah aku ikat di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh anakmu. Jelas dukun itu. Pak Johan memberikan segepok uang yang dilapisi amplop kepada dukun itu. Mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu tanpa berkata sedikit pun. Keduanya saling berdiam-diaman hingga masuk ke dalam mobil. Raut wajah Indri penuh ketakutan. Indri seperti merasakan ada sesuatu yang membuatnya berubah menjadi pribadi yang penakut itu. Kamu kenapa sayang? Tanya Pak Johan. Apakah kita bisa selamat ketika telah membunuh Meli, Mas? Tanya Indri sambil menatap Pak Johan. Pak Johan menghela nafas sebentar. Dia pun melihat jam tangannya sudah hampir pagi hari. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kita harus menghadapinya
walau nyawa taruhannya. Sementara itu di rumah Pak Johan, kediaman pasangan Bu Meli dan Pak Johan, Riko terbangun tepat di pukul 00.15 dini hari. Dia kemudian keluar kamar dengan tujuan mengecek kamar ibunya. Namun baru saja dia melangkahkan kakinya keluar kamar, Riko mendapati sosok Susan yang penuh dengan darah dan ikatan tali. "Riko, tolong," ucap sosok itu sambil mengarahkan tangannya ke arah Riko. Raut wajah Riko berubah. "Susan!" teriak Riko. Ketika dirinya hendak menuju Susan, sosok Susan telah hilang terlebih dahulu. Riko memanggil-manggil namanya hingga berulang kali. "Susan, kamu di mana?" teriak Riko. Riko menggeledah seluruh ruangan yang berada di rumahnya, namun tetap saja sosok Susan tidak ditemukan. "Susan, Susan, kamu di mana?" teriak Riko. Akhirnya Bu Meli keluar dari kamarnya dan mendapati Riko sedang menangis. "Riko?" tanya Bu Meli. Riko menghadapkan wajahnya ke arah suara yang dikenalinya itu. Iya mah," ucap Riko sambil menghadapkan wajahnya ke arah Bu Meli. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Meli. Riko terkejut ketika mendapati tubuh ibunya penuh dengan sayatan pisau. "Kamu kenapa, Riko?" tanya Bu Meli. "Mama," teriak Riko sambil berlari ke arah ibunya. Bu Meli keheranan, apa yang sedang terjadi dengan Riko? "Kamu kenapa, Riko?" ucap Bu Meli yang tubuhnya sedang dipeluk Riko. "Mama, ini luka apa?" tanya Riko. "Luka? Di mana, Riko? Mama gak terluka kok, Mama baik-baik saja," jelas Bu Meli. Tapi mah, ini tangannya." Riko terkejut ketika tangan Bu Meli berubah seperti semula. "Kenapa tangannya, Riko?" tanya Bu Meli. "Tadi banyak lukanya, Mah." Riko masih bingung mengapa dua hal aneh terjadi secara bersamaan. Dimulai dari munculnya sosok Susan yang terikat dan penuh darah, lalu tubuh ibunya yang penuh luka sayatan benda tajam. Namun dengan cepat, tubuh ibunya kembali seperti semula. Apakah ini tanda kematian? Riko kembali menuju kamar, diantarkan oleh Bu Meli. Tepat dengan itu juga, Pak Johan datang. Suara mobilnya terdengar dari dalam kamar Riko. "Itu Papa ya, Mah?" tanya Riko. "Riko, masuk kamar, terus tidur ya, cepat," pinta Bu Meli. Riko langsung masuk ke dalam kamar. Bu Meli memastikan Riko sudah berada di kasur dan tidur. Dia tak mau keributannya kali ini membuat Riko sakit hati. Pak Johan pun masuk ke dalam rumah. Bu Meli sudah standby di depan pintu tersebut sambil mengangkat kepalanya. "Baru pulang?" tanya Bu Meli. "Mah, jangan marah dulu," ucap Pak Johan. "Kenapa Papa baru pulang larut malam seperti ini? Riko barusan terbangun dan teriak-teriak manggil nama Susan," ucap Bu Meli. Emangnya Susan kenapa?" tanya Pak Johan. "Mana Mama tahu, Pak. Papa habis kemana?" tanya Bu Meli. Pak Johan tahu bahwa mantra yang diarahkan untuk menghilangkan Susan sudah bekerja. Ia pun kemudian menuju ke kamar istrinya tanpa menjawab pertanyaan dari Bu Meli. "Pah, kok diem sih?" tanya Bu Meli. Bu Meli segera mengejar langkah Pak Johan dari belakang. "Pah!" Pak Johan membalikkan tubuhnya dan langsung memeluk istrinya dengan penuh cinta. "Mah, Papa ngantuk, mau tidur," ucap Pak Johan. "Pah, kok tumben?" ucap Bu Meli dengan rasa malu. "Maafin Papa ya, kemarin Papa udah dorong Mama sampai jatuh. Papa sayang Mama," ucapnya. Bu Meli merasakan kehangatan dari pelukan Pak Johan. Dia tak tahu bahwa pelukan itu hanyalah sebuah cara picik Pak Johan untuk meyakinkan kepada Bu Meli bahwa dirinya akan baik-baik saja. "Mah, Papa ngantuk," ucap Pak Johan. Bu Meli tersenyum. Pak Johan pun ditarik oleh Bu Meli menuju kasur. Di dalam kamar, Pak Johan langsung tertidur. Bu Meli sangat memahami suaminya yang tampak kelelahan. Namun, itu hanyalah akal-akalan Pak Johan saja. Sebelum istrinya tertidur, Pak Johan telah memperkirakan bahwa istrinya akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Kesempatan itu digunakan oleh Pak Johan
dengan cara menyembunyikan Buhul di bawah bantal istrinya. Dalam kelam malam yang hanya berisi kesunyian, Pak Johan meneteskan air matanya sebelum tertidur pulas. Dia tega melakukan itu karena telah melakukan situasi terburuknya akibat perselingkuhannya dengan seorang wanita bernama Indri. Hasratnya untuk kembali lagi kepada kebenaran tertutup rapat dengan bisikan iblis lewat wanita bernama Indri. Tak pernah terpikirkan akan resiko kedepannya yang telah dilakukan oleh Pak Johan selama dia melakukan perbuatan jahatnya itu. Tepat pukul 2, santet itu bekerja dengan mulusnya. Awalnya, Bu Meli merasakan sesak nafas. Dia mencoba membangunkan Pak Johan, namun Pak Johan berpura-pura untuk tidak meladeninya. Pak Johan menahan diri agar tidak terbangun dan terus menutup hati serta naluri kemanusiaannya. Hal ini dikarenakan santet itu telah sepenuhnya menyerang Bu Meli. Lambat laun, suara rintihan Bu Meli menjadi suara sunyi. Bu Meli tewas karena santet itu. Berita tentang meninggalnya Bu Meli ini menimbulkan pertanyaan besar bagi tetangga sekitarnya. Banyak yang menilai kematian Bu Meli adalah karena ulah Pak Johan. Namun, polisi tak menemukan tanda-tanda kekerasan. Permintaan otopsi pun dijalankan untuk memecahkan permasalahan. Namun survei membuktikan bahwa kematian Bu Meli disebabkan oleh penyakit asma yang dideritanya selama berpuluh-puluh tahun. Sangat aneh memang. Namun inilah hal yang tak bisa dinalar oleh pandangan manusia. Riko tak bisa menerima dengan leluasa akan kematian ibunya. Dia tak begitu yakin akan kematian ibunya dikarenakan penyakit asma yang dideritanya. Para pelayat yang menemani Riko merasa iba. Pasalnya, sebelum kematian Bu Meli, mereka sering mendengar keributan yang biasa terjadi antara Pak Johan dan Bu Meli. Mental Riko menjadi sangat memprihatinkan. Riko bahkan tidak ingin makan seharian, hanya ingin Bu Meli kembali lagi seperti semula. Pak Johan semakin menjadi orang yang tak tahu diri. Dia menelantarkan Riko sendirian di rumah. Namun, kejadian tidak terduga datang ketika di penghujung malam, tepat di mana Riko terjaga sendiri. Riko didatangi sosok ibunya dengan wajah pucat dan menyeramkan. Kedatangan Bu Meli merupakan sebuah tuntutan besar bagi Riko sendiri untuk menanyakan siapa yang menyebabkan kematian pada diri Bu Meli. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Riko ditinggal sendiri di dalam rumah. Pak Johan masih ada urusan di luar. Entah karena dengan wanita si jalang itu atau memang benar-benar sedang bekerja. Riko hendak keluar untuk mencari makanan yang ada di dalam kulkas. Siapa tak menyangka bahwa kehilangan sosok ibu adalah kehilangan dunia nyatanya. Hati sudah tak bergeming dengan apa-apa lagi. Perasaan sudah mati. Langkah sudah tak bisa jauh lagi dan pandangan menjadi kosong. Jika sudah mendapati kehilangan terbesar dalam hidup kita, semua akan menjadi rajutan kompleks yang menyakitkan hati. Riko masih bersedih tatkala ibunya harus meninggalkan dirinya sendiri. Dia juga telah kehilangan Susan, teman gaibnya. Lengkap sudah penderitaannya. Dua sosok ini akan membuatmu jatuh dalam kehidupan yang tak berarti. Dua sosok itu adalah orang-orang yang mencintaimu dengan tulus dan lembut, sabar dan penuh kasih sayang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua yang penyabar dan teman yang selalu setia di kala suka dan duka. Riko mengambil sebuah roti berukuran sedang di dalam kulkas beserta susu.
Tak ada perasaan apapun selama ia berada di dalam rumah sendirian. Namun, begitu ia ingin memasuki kamar, Riko mendengarkan suara tangis seorang wanita yang suara tangisannya sangat familiar. "Mah? Mah?" Riko membalikan badan. Ia melihat dengan jelas sosok ibunya yang sedang berada di depan pintu rumahnya sambil menangis. "Mama?" tanya Riko. Riko meletakkan roti dan susu itu. Langkahnya tergerak untuk mendekati sosok yang diyakini sebagai ibunya. "Mama yang tenang ya. Riko kangen mama. Riko selalu makan dan minum sendirian. Riko udah gak pernah ada yang nyuapin lagi," ucap Riko. Sosok Bu Meli perlahan menghilang beserta tangisannya yang terdengar sangat syahdu di telinga Riko. Hati Riko agak tenang manakala ibunya datang hanya untuk menengoknya, walaupun dengan tangisan. Malam itu Riko tak memberitakan sedikit pun mengenai perjumpaannya dengan ibunya kepada Pak Johan. Di hadapan Pak Johan, Riko adalah seorang anak kecil yang skeptis dan tidak peduli terhadap seluruh keadaan di sekitarnya. Suatu hari Pak Johan memberanikan diri untuk memperkenalkan Indri kepada Riko. Pak Johan memiliki keinginan kuat agar Riko bisa akrab dan bersifat sopan santun terhadap Riko. "Selamat pagi anak ganteng, lagi ngapain?" tanya Indri kepada Riko yang sedang menggambar sebuah rumah kosong dengan dua sosok yang berdiri tegak di depan rumah tersebut. "Lagi gambar," ucap Riko dengan kencang. "Oh gambar, boleh tante lihat gambarnya?" Riko menyerahkan buku gambar itu kepada Indri. Indri tersenyum manis pada Riko. Dia mencoba untuk melakukan pendekatan agar Riko menjadi senang dengannya dan bisa menikah dengan Pak Johan dalam waktu yang singkat. Setelah dilihat, Indri masih belum mengerti maksud gambar yang digambarkan oleh Riko. "Ini siapa semua?" tanya Indri. "Mama sama Susan," ucap Riko dengan cuek. Indri terkejut mendengarnya. Dia tak menyangka bahwa Riko menggambar dua objek yang sangat dibencinya. Indri pun menyobek lembaran buku gambar itu. "Jangan pernah gambar itu lagi, ngerti?" teriak Indri yang tiba-tiba marah. Riko yang melihat perbuatan Indri menjadi keheranan. Dia pun berdiri sambil menatap tajam Indri. "Mereka akan datang malam ini," ucap Riko sambil mengambil paksa buku gambar yang dipegang oleh Indri. Indri terdiam sejenak. Bagaimana mungkin bisa Riko mengingatkan kepada kesalahan masa lalunya? Riko masuk ke dalam kamar. Indri hanya terdiam dengan apa yang barusan dikatakan oleh Riko. Kali ini hatinya mulai goyah. Rasa ketakutannya kembali muncul setelah bayang-bayang kematian Bu Meli menjadi momok menakutkan baginya. Atas dasar ketakutan inilah Pak Johan kembali mengajak Bu Indri menuju dukun tempat ia melakukan persetujuan untuk membunuh Bu Meli serta membuang sosok teman Riko yang bernama Susan. Di rumah dukun pukul 13. Pak Johan dan Indri masih menunggu di ruang tamu rumah dukun itu. Hanya berselang 10 menit, dukun itu datang membawa ikatan tali pocong yang dibungkuskan kepada sebuah tanah layak. "Bawalah ini. Ini adalah penghalang bagi istrimu untuk meneror. Namun bisa juga ini sebagai tulah dari apa yang kamu kerjakan." Jelas dukun itu. Indri menerima bungkusan itu. Bentuknya seperti boneka yang diselimuti kain kafan dengan ujungnya yang diikatkan oleh tali pocong. "Apa tulah terbesar jika ini gagal, Mbah?" tanya Pak Johan. "Kamu bisa saja gila," ucap dukun itu. "Lalu bagaimana denganku?" tanya Indri. "Resiko terkecilnya adalah sakit.
Resiko terbesarnya adalah kematian. Jelas dukun itu sambil memandang Indri. Pak Johan dan Indri saling menatap. Bagaimana bisa tulah itu mengenai kami? Padahal kita yang melakukannya, tanya Pak Johan. Kau tahu, dendam istrimu mulai terasa di setiap malam di tempat ini. Hampir tiap saat dia mendatangi tempat ini dengan tatapan yang mengerikan. Ternyata bukan hanya Pak Johan dan Indri yang merasakan teror itu. Dukun yang dijadikan perantara untuk membunuh Bu Meli juga didatangi langsung dengan tatapan yang mengerikan. Dia menuntut balas kematiannya yang tidak sesuai dengan harapan. Terkait Susan, dia juga mampu melepaskan ikatan yang telah kubuat. Kali ini, musuh kita bukan hanya istrimu yang mendendam, namun juga sosok Susan yang telah bebas dari buhul yang aku buat. Jelas dukun itu. Pak Johan dan Indri semakin ketakutan mendengarnya. Dia merasa bersalah karena melakukan hal sekeji itu kepada Bu Meli. Pulanglah. Kubur itu di dekat kamarnya. Siapa tahu benda itu bisa membantu. Aku tak tahu harus bagaimana. Karena ini juga bisa memberikan petaka terbesar dalam hidupku. Jelas dukun santet yang telah membunuh Bu Meli itu. Akhirnya mereka pun pulang dari tempat dukun itu. Pak Johan dan Indri masih terpikirkan dengan apa yang dikatakan dukun itu kepadanya. Mereka langsung bertolak menuju rumah. Para tetangga yang melihat wanita baru dalam rumah Pak Johan memberikan perspektif miring akan kehadirannya. Mereka menyebut-nyebut wanita itu sebagai pelakor dalam kehidupan Pak Johan dan Bu Meli. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Riko. Namun anehnya, Riko sedang tertidur sambil memegangi boneka yang tak pernah dilihat oleh keduanya. Mas, ini boneka siapa? Tanya Indri. Mana aku tahu, aku jarang di rumah. Mungkin itu boneka tetangga yang diberi para pelayat untuk Riko. Jelas Pak Johan. Boneka pemberian? Tapi boneka wanita? Mas, ini aneh. Mana mungkin Riko main boneka wanita? Jelas Indri. Iya juga sih. Soalnya aku baru tahu ada boneka di dalam rumah ini. Pak Johan pun mengambil boneka itu dengan perlahan. Dia kemudian membuang boneka itu ke dalam tong sampah belakang rumah. Indri kembali mengecek seluruh isi ruangan yang ada di rumah Pak Johan. Tampaknya hawa merinding mulai muncul dan meniup secara perlahan ke leher Indri. Tak lama kemudian, Pak Johan memeluknya dari belakang. Kamu lagi ngapain sih? Tanya Pak Johan. Mas, aku merinding. Merinding apa? Gak ada apa-apa kok. Jelas Pak Johan. Semenjak rencana pembunuhan dan pengikatan kedua penghalang kita, aku jadi semakin tidak tenang. Apa benar yang dikatakan oleh Riko? Tanya Indri. Tiba-tiba dari arah depan suara Riko bergema kencang. Riko pulang! Pak Johan dan Indri terkejut mendengar teriakan Riko itu. Tante, Papa, datang kapan? Tanya Riko. Indri dan Pak Johan menatap kamar Riko yang terbuka sendiri. Boneka yang baru saja dibuangnya di tempat sampah kembali lagi di tempat tidur Riko dengan posisi terduduk. Aura melati lewat di hidung Pak Jihan dan Indri. Baunya yang semerbak itu membuat Indri memundurkan langkahnya secara perlahan. Riko, kamu habis dari mana? Tanya Pak Johan. Aku habis main di rumah tetangga, Pak. Tadi gak ada makan, jadi aku minta ke tetangga. Tante kenapa? Indri terdiam. Lagi-lagi dia merasakan hawa merinding yang sangat kuat. Telinganya seperti dibisiki oleh bisikan yang menakutkan. Mas, aku mau pulang, ucap Indri. Pak Johan mendekati Indri. Kamu lupa dengan tugas kita. Tinggal selangkah lagi, Susan? Tanya Riko. Indri dan Pak Johan terkejut mendengarnya. Kamu habis kemana aja? Kamu tahu kan Mama udah meninggal? Tanya Pak Johan.
Indri langsung menatap Pak Johan dengan wajah takut. "Mas, ternyata benar. Mereka berdua telah mendiami rumah ini lagi," ucap Indri. Pak Johan menengok ke arah Riko yang sedang berjalan ke dalam kamar. "Riko, kamu mau ke..." Gubrak! Pintu itu tertutup kencang setelah Riko masuk ke dalam kamarnya. Pak Johan dan Indri kaget mendengar suara pintu yang tertutup dengan kencang itu seperti tepat di samping telinga. "Mas, mau kemana?" tanya Indri. "Shh, diam dulu," ucap Pak Johan. Pak Johan berjalan pelan ke arah kamar Riko. Dia menempelkan telinganya ke daun pintu kamar Riko. Samar-samar Pak Johan mendengarkan sebuah percakapan aneh Riko. Semakin mendekat, suara itu semakin menghilang. Pak Johan mencoba untuk menempelkan telinganya lebih rapat ke daun pintu, namun yang didengarkannya berbeda seperti yang awal. Pak Johan mendengar nada bicara Riko menjadi berbeda. "Dasar pembunuh!" Telinga Pak Johan berdenging dengan keras sampai-sampai ia harus menutup kedua telinganya. "Mas, kenapa?" Sret, kursi dan meja makan bergeser dengan sendirinya. Indri terkejut melihat itu. "Mas!" teriak Indri dengan wajah ketakutan. Seluruh pintu rumah tertutup rapat. Lampu bergoyang-goyang dengan sendirinya. Indri semakin berteriak ketakutan dan mencoba menghampiri Pak Johan. Namun seperti ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Kedua kaki Indri terasa berat untuk melangkah. Ketika dirinya melihat ke arah bawah kedua kakinya, Indri terkejut melihat sosok anak perempuan kecil dengan mata yang menghitam sedang tersenyum ke arah Indri. "Ah!" Indri berteriak kencang. Namun karena dia merasa syok, tubuh Indri terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Indri pingsan dengan darah segar membasahi lantai. Pak Johan yang melihat Indri telah bersimbah darah di lantai. Kedua tangan Pak Johan langsung memegang suatu cairan yang kental dan terasa amis untuk dihirup. Dia pun memperlihatkan kedua tangannya. Secara sekejap, kedua tangan Pak Johan penuh dengan darah. Pandangan Pak Johan menjadi kabur. Pikirannya seperti dibawa terbang oleh sesuatu. Pak Johan tak bisa menahan tubuhnya dan kemudian terjatuh, menyusul Indri di lantai. Keduanya diketahui pingsan dan tak sadarkan diri, hingga tersadarnya Riko melihat keduanya telah penuh dengan darah dan memberitahunya kepada tetangga di sekitaran rumahnya. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Namun sayang, Pak Johan harus melewati masa-masa kritis dan penuh tantangan. Atas prakarsa dari ustadz setempat, Riko pun disuruh untuk memaafkan kesalahan Pak Johan atas dosa yang telah dilakukannya. Riko hanya bisa menangis. Dia tak ingin kehilangan orang tuanya lagi di saat masa-masa kritisnya yang belum usai. Dengan berat, Riko pun memaafkan keduanya. Namun sebagai gantinya, Indri harus keluar dari tempatnya. Riko meminta kepada ustadz untuk menutup mata batinnya dan mendoakan ibunya yang belum tenang. Permintaan Riko dikabulkan. Kedua mata batin Riko ditutup dengan sempurna dan ikatan dirinya dengan Susan diputus dengan sekejap. Namun berbeda dengan sosok Bu Meli yang kerap mengganggu Pak Johan hampir setiap hari di rumah sakit. Riko meminta kepada Pak Ustadz untuk membicarakannya kepada Bu Meli agar jangan mengganggu lagi kehidupannya. Akhirnya Pak Ustadz pun membawa satu orang tetangga untuk dijadikan perantara bagi Riko agar bisa membicarakan kepada Bu Meli yang masih belum bisa memaafkan kesalahan suaminya, Pak Johan. Mama udah ya, jangan ganggu papa lagi. Riko bakal jaga papa dan bakal ngingetin papa untuk taubat, ucap Riko sambil menangis. Mediator yang dijadikan tempat komunikasi Bu Meli pun turut menangis. Sepertinya ikatan Bu Meli masih terikat kuat dalam batin Riko. Jauh lebih dari itu, mediator itu mengelus-ngelus rambut Riko. Riko janji untuk doain mama tiap habis sholat. Riko janji untuk ajak papa sholat dan ngaji. Mama yang tenang ya, mama kembali ya. Mediator yang disebut-sebut sebagai Bu Meli itu menangis dengan terseduh-seduh melihat Riko berkata seperti itu.
Riko kemudian memeluk mediator itu dan mengatakan, "Riko sayang mama. Riko tahu mama marah, tapi Riko gak mau mama gak tenang. Riko mau jadi anak soleh, ma. Riko mau doain mama dan papa terus biar kita bisa ke surga bareng-bareng. Riko udah gede, ma. Riko bisa makan sendiri, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, dan Riko selalu ingat perkataan mama untuk tidak tidur malam. Mama pulang ya, mama yang tenang ya." Suasana di rumah sakit menjadi pecah. Para tetangga yang melihat kedewasaan Riko menjadi merasa iba. Anak sekecil Riko telah ditempa dengan berbagai masalah dan kedewasaan berdasarkan pengalamannya. Atas pengakuan Riko tersebut, akhirnya Bu Meli tidak mengganggu lagi. Selama beberapa hari Pak Johan tergeletak di rumah sakit dan Riko selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Terkadang dia azan dengan sendirinya untuk meminta kesembuhan bagi papanya. Para penghuni rumah sakit terenyuh melihat tingkah Riko yang mengganggu hatinya. Namun hal itu membuahkan hasil. Pak Johan secara ajaib sembuh dan normal kembali. Keduanya saling memeluk satu sama lain dan mencoba untuk kembali hidup dengan sebaik-baiknya. Pak Johan bertaubat dengan penuh penyesalan. Dia janji untuk menjaga Riko dan membesarkan Riko dengan sebaik-baiknya. Kisah ini selesai. Cerita ini diangkat oleh narasumber melalui DM dan mencoba untuk penulis publikasikan sebagai bahan pembelajaran kepada seluruh orang tua. Anak merupakan sebuah titipan dan sebuah rezeki bagi kedua orang tuanya. Anak juga penentu keberhasilan kehidupan orang tua. Jika orang tua sesekali memberikan luka kepada anak, jangan harap anak itu akan menjadi orang yang diharapkan. Semoga kisah ini bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk teman-teman di sini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Teruntuk para orang tua, jangan sesekali melakukan perselingkuhan, bahkan memberikan luka mendalam kepada anak, karena luka itu akan terus diingat sampai dia dewasa dan membekas di dalam hatinya. Sekali lagi, cerita ini membuat air mata saya bercucuran, mengingat penulis juga termasuk bagian dari anak broken home yang telah menyakitkan dalam diri penulis. Namun penulis mencoba untuk tegar dan bertahan hidup, dan cerita ini menguatkan penulis agar terus berkarya, walau bagaimanapun juga keadaan penulis di masa sekarang seperti ini. Penulis percaya bahwa nasib bisa diubah dan penulis akan mengubahnya dengan prestasi dan karya tulis penulis. Ya, begitu kata Mas Wira. Dan sampai jumpa di kisah lainnya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.